ibunya. Namun tuanku merasa tak ada reaksi alergi pada si anak. Setelahnya, mereka pergi berbelanja dan Cincin membeli sebuah blind box untuk dirinya sendiri. Ketika kotak itu dibuka, si anak itu kembali muncul. Cincin merasa melihat perubahan yang sangat positif pada tuanku yang kini tidak mengalami alergi. Setelah kembali ke rumah, orang tua Cincin melihat mereka berdua sedang berpegangan tangan dan menyadari bahwa keduanya telah berkencan. Namun sang ayah menunjukkan ketidaksukaannya dan mengingatkan mereka akan aturan yang ada di rumah itu. Di malam harinya, Cincin merasa kesulitan untuk tidur, sementara tuanku terus menunggu pesan darinya. Keduanya merasa canggung dan malu sehingga tak bisa mengirimkan pesan terlebih dulu. Tanpa disadari, mereka membuka pintu kamar pada saat yang bersamaan dan beralasan lupa menyikat gigi. Meskipun kembali ke kamar masing-masing, mereka terus berkomunikasi melalui pesan singkat. Tiba-tiba, keduanya merasa lapar dan berniat membuat mie. Namun saat keluar, ayah Cincin yang sedang mengawasi mereka memerintahkan keduanya untuk kembali ke kamar masing-masing. Setelahnya, ayah Cincin duduk di luar kamar dan menjaga agar tak ada hal yang mencurigakan terjadi. Keesokan harinya, Cincin pergi ke kedai mie tempat kakek tuanku berada. Mereka duduk bersama dan Cincin berbicara tentang hubungannya dengan tuanku yang semakin dekat. Sang kakek merasa pasti ada sesuatu yang istimewa pada gadis itu, karena tuanku tak akan menyukai seseorang jika ia tidak memiliki keistimewaan. Tiba-tiba, ayah Cincin menerima telepon dari pemilik rumah. Ia diberitahu bahwa mereka harus segera mengosongkan rumah karena akan dijual kepada orang lain. Kabar itu pun membuat seluruh keluarga sangat terkejut. Terlebih, mereka telah memiliki banyak kenangan di tempat itu dan akan sulit untuk pergi meninggalkannya. Ternyata, orang yang membeli rumah itu adalah Nona Bai atas perintah dari kakek tuanku. Ketika pintu terbuka, Nona Bai sudah berdiri di sana dan menunjukkan dokumen pembelian rumah serta meminta mereka mengosongkan rumah dalam waktu 1 minggu. Tuanku berbicara pada Nona Bai. Ia mengerti bahwa semua ini atas perintah sang kakek. Namun ia juga merasa kecewa karena Nona Bai selalu membantunya. Nona Bai menjawab bahwa ia tak bisa melakukan apa-apa dan menyarankan agar tuanku mengikuti keinginan kakeknya agar semua masalah bisa selesai. Tuanku merasa frustasi dan meminta maaf kepada orang tua Cincin karena sudah menyebabkan banyak masalah. Sementara Cincin menemui kakek tuanku di kedai mie. Sang kakek akhirnya menjelaskan alasan mengapa tuanku meninggalkan rumah. Cucunya itu pergi karena ia tidak mengizinkannya mengambil alih perusahaan. Sang kakek khawatir karena tuanku ingin melakukan banyak perubahan yang menurutnya sangatlah beresiko. Sementara itu, orang tua Cincin sedang mempersiapkan kepindahan mereka. Saat itulah, mereka tak sengaja menemukan cincin kawin yang sempat hilang. Ayah Cincin menaruh cincin itu kembali di jari ibunya, namun cincin itu akhirnya terjatuh. Mereka juga menemukan album foto lama yang berisi kenangan masa kecil Cincin. Tuanku tersenyum melihat betapa lucunya foto-foto itu. Saat ibu Cincin menemukan uang di album tersebut, ia memarahi suaminya karena telah menyembunyikannya. Setelah mereka pergi, Cincin duduk di samping tuanku. Ia bertanya tentang hubungan tuanku dengan kakeknya. Pria itu menjelaskan bahwa ada perbedaan pandangan antara